Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang saat ini sudah di depan layar monitor pergerakan harga khususnya di XAU USD. Kita sejenak mereview dulu untuk yang 1 hari kemarin sudah kita analisis pagi, kemudian malam sudah kita update harganya, bahkan kita sudah berikan petunjuk-petunjuknya apakah marketnya berpotensi naik atau turun. Sudah ada eh, bahasan, ya silahkan dilihat video-video kemarin sehingga ada pembelajaran, minimal bisa membuktikan potensi dan peluang-peluang yang ada di sana, bukan hanya membahas histori-histori sebelumnya, tetapi kita sudah banyak membaca di pergerakan-pergerakan sebelumnya. Kemudian untuk 1 hari ke depan ada 2 transaksi, bahkan ada beberapa kali kemarin. Yang pertama yang sell-nya dapat lumayan panjang, kemudian di batas level kita sudah sampaikan hati-hati di batas level berpeluang akan memantul kembali, dan ternyata betul-betul naiknya luar biasa. Bagi teman-teman yang mendengarkan dalam tanda kutip tidak acuh dan ya sedikit banyak mau belajar, tentu selalu dapat peluang yang lebih baik. Ya, terutama khususnya dapat potensi profit yang maksimum. Baik, kita akan mencoba untuk memetakan untuk 1 hari ke depan ini. Nanti malam kita akan review kembali, kita akan eh, tunjukkan ya seperti apa ketika marketnya ada volatilitas, kemudian kita langsung gunakan running, dasar yang kita gunakan apa, kemudian kalaupun salah recovery-nya seperti apa, setidaknya ada ya perbendaharaan ilmu atau minimal sedikit bisa melihat bagaimana proses ya melakukan recovery ketika kita menggunakan scalping atau memanfaatkan peluang running. Sekali lagi tidak selalu harus diikuti dan sesuaikan dengan kondisi masing-masing, karena mungkin model yang diambil, tipe trading yang diambil, setiap trader selalu berbeda. Ketika cocok dan satu arah silakan diperhatikan, silakan banyak dipelajari. Sebaliknya ketika jauh dari sistem trading yang digunakan, silakan diabaikan saja dan gunakan sesuai dengan yang menjadi sistem trading masing-masing. Kita awali dari bukaan hari ini, dibuka dengan bullish yang cukup tebal, momentum yang besar, tanpa penolakan ya, tanpa penolakan yang berarti, dan ada lompatan yang signifikan ya. Ditutup tadi malam pada posisi ini di harga, kita lihat harganya ditutup dengan harga 1850,76, kemudian dibuka dengan harga pembukaan pagi ini dengan harga 1848 ya, ada penurunan yang cukup signifikan. Dari sini langsung lompat ke bawah 215 ya, meskipun langsung ditutup setidaknya kita bisa melihat lompatan yang luar biasa yang cukup besar. Ini tanda apa ya? Pertandanya justru masih akan bergerak naik ya, masih akan lanjut naik. Kemudian di mana kira-kira kita menempatkan posisi kita ya? Ini cukup dekat. Di sebelah kiri ada level, kemudian di sebelah kiri juga ada sumbu di sana, maka harus betul-betul kita jaga kehati-hatian. Kita cari yang aman, jangan mendekati levelnya, tarik sedikit ke atas. Kemudian untuk targetnya nanti di ujung sebelah kiri itu, oh terlalu dekat sekali ya.
ya targetnya terlalu dekat, maka kita harus benar-benar perhatikan nanti ya, ketika mungkin sudah profit dan eh, melihat pergerakan sudah sulit atau berat, ya bisa langsung di exit dulu atau dikasih pengaman di bawah ya dengan pending ordernya. Karena kalau kita melihat dari historinya, dari perjalanan sejarahnya, dari sini ada level, dari sini ada level, kemudian di sini juga membentuk level yang baru yang lebih kuat di sana, di mana di level ini mencoba untuk menekan ke bawah berat dan kembali ditolak, ditolak terus gitu ya, sehingga mulai merangkak naik, mulai merangkak naik. Yang jelas akan berusaha mendekati level tertingginya ya. Namun demikian setidaknya kita ukur dulu, kita ambil retrace-nya ya, di tengah-tengah ini ada retracement. Retracement atau retrace-nya kita tandai di setengah perjalanan atau setengah dari kecenderungannya. Kalau kita gunakan Fibonacci maka nanti akan ditambah 61 itu di atasnya sini. Minimal kita tunggu separuhnya, kita uji dengan separuhnya. Sehingga untuk entry-nya tentu lebih tepat ya, lebih pas ketika nanti sudah melewati levelnya. Apakah ini tidak bisa kita entry ya? Boleh saja kalau kita mau masuk, cuma dasarnya masih kurang kuat dan mendekati levelnya di atas, ini cukup berbahaya. Kalau kita ambil di atasnya nanti targetnya cukup kecil sehingga lebih aman nanti di atasnya ya, tunggu di atasnya. Dari runningnya kalau kita ukur ke posisi retrace-nya di 18.56 ya. Karena dekat-dekat jaraknya kita harus betul-betul hati-hati memanfaatkan peluang yang ada di sana. Range satu hari kemarin juga tidak terlalu panjang ya, sehingga mesti kita perhatikan juga ini. Oke, kita coba untuk ambil di atasnya di sini aja. Kita tentukan untuk buy stopnya ya, buy stopnya kita ambil di 18.54, 18.54.48. Target terdekat hanya di 18.56 ya, tetapi ketika nanti masih kuat ya kita bisa tunggu hingga di levelnya ya, hingga di levelnya di sini. Ya, tentu nanti melihat bagaimana tekanannya ke atas. Kita bisa exit lebih cepat, bahkan kita bisa tunggu lebih lambat tergantung volatilitas nanti, tergantung candle-candle terbentuk, ketebalannya, kemudian penolakannya juga kita perhatikan. Yang jelas kalaupun naik dia akan mendekati level di atasnya di sini. Sehingga kalau target yang lebih panjang sebenarnya di sini ya, di 18.65. Kalau dari sini ke sana sekitar 1000 ya, cukup jauh. Mungkin sebelum tersentuh kita bisa exit lebih awal. Di posisi awal buy stopnya kita taruh di 18.54.48 ya. Kemudian kalau kita ukur dari atas ya, ini kita menentukan limitnya di sini dulu, di ujung levelnya ya, kita untuk manfaatkan koreksi ya, sekaligus mungkin bisa jadi reversal ketika nanti ada tanda-tanda dan mulai ditolak di sana.
sell limit kita tempatkan di 1865.00. Ya, nanti kita update di malam hari apakah nanti akan kita hapus atau kita tambahkan berikutnya. Tentu setelah melihat dari histori yang terdekat yang terbentuk di sana. Di posisi bawah kita akan lihat peluang dari sell-nya. Di sini ada level, ya kita uji dulu di levelnya di sini, kemudian kita masuk sell di bawah levelnya. Oke, kita tempatkan untuk sell stopnya ini di 1847. Sell stop kita tempatkan di 1847 titik sekian ya. Targetnya di area di sini mungkin sekitar 600-an, 400 sekian ya. Oke, enggak masalah. Kita target terdekat di situ, nanti bisa melihat bagaimana dinamikanya. Yang jelas minimal ada di level itu kita targetkan dulu karena berpeluang nanti memantul ya. Kalau memantul nanti sayang sekali profit yang harusnya kita sudah bisa nikmati bisa hilang begitu saja, tidak bisa kita nikmati. Kemudian di sisi bawah kita akan kita akan taruh di situ untuk limit buy-nya. Sekali lagi untuk manfaatkan koreksi ya. Buy limit di 1836.11. Bagaimana nanti kalau tersentuh dan turun ke bawah ya? Setiap transaksi, setiap pending yang tersentuh, maka segeralah melakukan satu analisa ulang ya. Kemudian siapkan batasan resikonya, siapkan risk manajemennya. Sehingga tidak hanya menunggu ketika tersentuh habis itu balik di atas tinggi kita hanya menyalahkan analisa. Itu katanya kan buy, di situ tersentuh akhirnya zong naik sampai di atas ya, karena di dalam benaknya, di otaknya tidak pernah belajar recovery. Yang ada dibiasakan menunggu, entry menunggu. Ya seharusnya ada batasan resiko. Kalaupun tidak lakukan recovery, di situ bisa kita batasi resikonya. Nah, di situ kerugian yang sudah pasti kalau kita membatasi dengan misalkan 500 di atasnya, di bawahnya, ya sudah kita cut, kita stop terus di situ. Kalau kita menggunakan pending order misalkan dengan lot yang lebih besar misalkan, ya taruh di situ. Banyak cara untuk kita lakukan recovery. Jadi tidak hanya berpangku tangan menunggu keajaiban. Ketika sudah tersentuh baik maupun selnya, kita hanya menunggu dewi keberuntungan datang. Yang terjadi nanti tidak tersentuh, profitnya malah berbalik, nanti yang disalahkan apa? Analisanya. Yang disalahkan apa? Yang disalahkan adalah pasarnya dan sebagainya. Belajarlah kita introspeksi, belajar kita mengkoreksi kita sendiri, kemampuan kita sudah sampai di sana apa belum. Kalau belum ada kemampuan di sana, jangan pakai real account, buka demo lagi. Kenapa harus demo? Karena kelasmu, karena kategorimu belum sampai untuk tingkat yang real account. Sehingga betul-betul harus sadar diri, harus paham, jangan memaksa diri maunya pakai real dan bisa profit ya. Ini bukan pasarnya punya nenek dan moyang kita ya. Sehingga benar-benar harus kuasai, teknisnya dikuasai, strateginya dikuasai, kontrol emosinya dikuasai. Kalau tidak punya basic, tidak punya skill, memaksa diri dengan kemampuan yang ada, dengan modal real account, ya kalau habis jangan disalahkan sana sini. Salahkan diri kamu sendiri karena kamu tidak bisa dan kamu nekat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.